and gentlemen, on behalf of Scarlett dan Hotel Bandung, Captain Winanda, entire crew, and I welcome you to Bakwi YouTube channel. Our show will be 20 minutes and please sit back, relax, and enjoy the show. Capruk Makwi, Capruk Makwi, Cihuy, asyik. Sore Mbak. Sore. Ya. Bisa saya bantu? Mau tanya Mbak, kalau yang acaranya Mbak Win YouTube channel sebelah mana? Oh, Mbak Win YouTube channel itu sebelah sana, Mas. Lurus aja, nanti ada Mbak Winnya di sebelah sana. Oh iya, makasih Mbak. Sama. Biasa di Scarlett Dago Hotel. Kali ini lagi pura-pura main piano manja ya. Seperti biasa ya, makasih kepada Scarlett yang selalu membuat akses VVIP untuk Mak Win bikin konten di sini. Diacak-acak Scarlettnya sama aku. Diacak-acak seperti muka aku yang cantik ini. Kali ini kita bakal ngasih tahu apa temanya, mengapa mengangkat hal tabu seperti biasa ya, mistis menjadi angkat dan patut untuk digibahkan. Yuk, jangan kemana-mana, yuk kita mulai yuk. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, beratus balon hijau. Ya Allah, apa kabar lo? Bagus gak sejak ya, jadi tambah cantik begini ya dengan suara merdunya ya. Luar biasa. Sebenarnya sudah lama, cuma bakatnya jadi ini terpendam aja gitu ya. Meletus balon hijau dor. Gitu lah ya. Cika, apa kabar? Perkenalkan para pemuja Cika. Wow. Pemuja Cika, bukan ini pemuja glowing bukan lagi ya, para pemuja, kita bilangnya para pemuja kalau di sini ya. Iya, sahabat, apa kabar sayang? Aku baik. Biasanya dia ini adalah teman aku ya, pokoknya teman-teman aku nggak jauh dari anak Cheers ya. Kita dulu Cheers ya, bertemu ya, hingga sekarang kita berkonten ria di sini. Capek nggak? Capek nggak? Capek lah kalau dikerjain. Berdiri lagi lama ya. Duduk yuk, duduk yuk. Mau duduk, ayo. Ayo, yaudah. Juga nggak apa-apa. Duduk sini aja yuk kita yuk. Ayo. Oke, kita panggilnya nih siapa nih? Mak Win panggilnya Cika aja. Boleh. Nah, Cika perkenalkan diri dong. Cika itu siapa? Sekarang Cika apa? Jadi nama aku Cika. Halo, Muja. Aku ya, Muja kan. Terus aku sekarang sibuknya itu lagi kerja di salah satu perusahaan penerbangan, tapi karena lagi gini Corona. jadi harus dikebumikan. Enggak. Salah. jadi harus di rumah. Dirumahkan ya bilangnya. Tapi nggak work from home gitu kan? Gimana caranya? Oh ya, siapa tahu kan bisa virtual pramugarinya ya. Pramugari flight attendant ya jatuhnya ya kak ya? Iya. Benar. Hamba udara. Hamba udara ya. Ya sebenarnya Cika itu bisa jadi flight attendant atau pramugari itu gimana sih ceritanya? Jadi begini ya, sebenarnya kalau bisa diceritain motivasinya tuh lucu, karena saya menyadari saya itu pengen jajan dan belanja tuh kayaknya tuh Naluri ya? Naluri ya, terus pengen jalan-jalan. Biasa pramugari. Gue mikir, kan sebelumnya. Oh sebelumnya. Gue mikir, ini kerjaan apa yang gajinya lumayan, tapi karena ada malesnya juga, yang nggak start dari bawah gitu. Kalau misalnya salesman kan gajinya, tapi harus dari bawah dulu. harus dari bawah. Gue dong. Ya. Sales auto 2000.
gitu. Tapi mungkin karena dia beruntung jadi dia bisa. Saya daftar 6 kali nggak masuk. Terakhir mau masuk diajak nikah. Gila ya. Kesalahan. Ya sebenarnya aku nggak tahu sih ya nyesel atau enggaknya karena aku menjalani mungkin Allah kasih jalan yang terbaik hingga aku begini sekarang ya. Bocah jadi mama. Nah sebelumnya Cika sebelum jadi pramugari itu yang setahu aku salah satu bekerja di airlines juga di Indonesia, tapi sebagai apa gitu coba kasih tahu dong. Jadi dulunya itu aku kayak ada special service, special assistant gitu di salah satu airlines juga. Awas keceplosan terus merek bobroknya nanti ketahuan. Terus waktu itu tuh karena itu juga nggak sengaja masuknya karena diajakin teman, karena waktu itu nganggur juga kan. Bagus ya, jadi udahlah ya. sengaja. Nah dari situlah baru kepikiran, oh kenapa nggak masuk pramugari aja kalau misalnya pengen gajinya gede, karena kalau karena kalau dari dalam kan tahu kan kayak siapa yang punya duitnya lumayan, link-linknya ya Nek ya. Terus akhirnya aku kejar ke situ setelah 4,5 tahun, lama ya mikirnya. Setelah 4,5 tahun aku kerja di ground handling, tapi ya kayak jadi kerjaan aku kayak special assistant kayak kan. Jadi kalau ada tamu nih aku di VIP nemenin. Ya tapi bukan nemenin ya, kayak biasanya pramugari juga gini terus. Ya duitnya makin banyak sudah, tapi tidak ya. Oke. Jadi tapi itu gajinya besar. Di mana? Yang airline yang tadi yang staff apa itu tadi? Sebenarnya gajinya pada zaman itu ya tahun 2012 itu lumayan banget. Berapa? Dulu itu basicnya itu basic Jakarta ya masih 2 jutaan lah, 2 juta sekian. Nah, tapi aku tuh bisa bawa pulang sekitar 8 juta. Itu di luar tips kalau misalnya sih tipnya baik itu kan biasanya kan kayak terima kasih ya. Sejuta. Gompe lah ya. Ya kalau dikumpul-kumpulin tiap hari gitu-gitu ya lumayan bayar-bayar kapan. Habis sekarang buat happy terus. Buat gini-gini gitu kan habis dong tentu. Itu tuh kalau pramugari kehidupannya ya kayak gitu ya. Belum. Belum ya itu ya. Tapi kan setidaknya aku pernah lihat muka kamu itu di salah satu mana gitu Pak pakai seragam itu dengan pantun gitu ya. Tahu loh aku loh. Wah ada semua. Nah, itu ya. Itu juga kebetulan. Jadi kalau dulu aku pernah jadi kayak semacam ambasador si merek ini. Nah, tapi karena di dalam kontrak itu tertulis semua yang diambil dari perusahaan ini, maksudnya kayak video atau foto atau apa gratis. Terima kasih enggak, terima kasih ya. Cuma buka doang sekarang ya butuhnya duit ya. Kenapa bisa keluar dari pekerjaan itu? Kenapa flight attendant gitu? Apa gajinya dipotong atau kenapa gitu? Hingga akhirnya kamu udah deh, gue mutusin 4,5 tahun jadi pramugari deh flight attendant. Kan sebenarnya nggak nyebutin merek mah aman kali. Terus sebenarnya sih rencananya itu memang selalu ya pengen tahun aja di sini, abis itu kemana gitu kan. Semuanya pasti kayak gitu. Pasti kamu juga kayak gitu kan? Iya benar. Aku juga seperti itu. Kelamaan. Nyaman. 4,5 tahun. Ya, karena kalau misalnya udah lama kerja kan udah nggak mikir lagi, udah kayak udah tahu ya. Gitu kan, udah kayak bodo amat. Iya. Datang telat bodo amat. Kayak gitu bisa. Bolos bodo amat. Boleh. Nggak boleh tapi smart banget, pintar-pintar ngatur ya. Ada orang dalam. Enggak, itu nggak ada orang dalam. Oh, orang dalam nggak ada ya. Ya, oke. Nah, flight attendant nih, keterimanya di mana nih? Setahu aku bukan jadi flight attendant di Indonesia nih, luar negeri kan? Cika ini. Ya. Next guard-nya iya. Next guard. Kenapa sih kamu nggak ngambil yang di Indonesia, pramugari Indonesia gitu? Kalau mau tahu bocorannya, bobot saya itu iya ya. hampir 60 kilo. Tapi kan kalau mungkin ukuran luar kan Cika termasuk kurus mungkin ya. Enggak sih, kalau misalnya di luar itu saya masih standar karena ada perhitungannya. Tapi kalau di Indonesia sangat. Aku aja dulu sampai ya seharusnya tinggi aku sebenarnya 163, tiba-tiba waktu aku dicek jadi 160 dan berat badan aku harus 50 kilo habis. Tapi memang standarnya saya nggak akan terima ya sudah lah ya. Puas ya jadi sales Ya, harus puas. lumayan lah jadi sales juga cuma bentar kok nih, cuma bentar tapi lumayan duitnya udah kecil dikit lah ya. Ya tapi kalau corona gini kan susah juga ya, duit nggak ada dari YouTube juga. Semoga dapat duitnya dari YouTube, amin. Nah terus sekarang jadi pramugari berapa lama tuh? Di mana ini daerahnya boleh tahu nggak? Nggak usah disebutin deh. Company-nya nggak usah disebutin. Oke, daerahnya itu di Timur Tengah. Sama Bumi maksudnya? Sama Padang Pasir. Bukan.
berapa kali, cuma aku nggak keambil, mungkin nggak ada orang dalam kali ya. Jangan sus. Jangan. Tapi udah dibubarin, udah dipulangin lagi teman-teman aku. Oh ya, Karena kan perusahaannya nggak jalan lagi. tetap lebih baik jadi sales. Sales pancing atau ketok rumah. Nah, pas udah kayak gitu hingga akhirnya ceritain dong. Ini kita bilangnya Middle East, Arab lah ya. Ya. Arab banyak lah ya. Kita nggak bisa Araban lah, Araban ya gitu. Yang aku tahu kan kalau orang sana kan, wah heboh ya. Terus ribet. Terus makanya kebanyakan orang Indonesia diambil karena orang Indonesia itu manut-manut ya. Satu lagi aku tuh orang Filipina. Ya kebanyakan gitu. Ada manut-manut di sana kan. Banyaknya astagfirullahaladzim ya. Nah, berapa lama jadi pramugari di sana di daerah Arab itu? Oh ya, aku itu 5 juta 5 enggak. Kan aku keluarnya 2 tahun. Aku masih baru. Aku tuh anak baru banget. Terus Kemarin 2 tahun sosok lah gitu. 2 tahunan lah ya, termasuk cukup lama. Oh, kalau di sana baru ya. Lama itu kayak 25 tahun. Ada. Udah tua-tua gitu. Senior aku ada yang udah kerja 25 tahun, ada yang udah kerja pokoknya sampai dia nggak bisa berdiri lagi kalau ditanya. Sumpah? Iya. Kalau ditanya ada yang gini, kasusnya tuh ibunya kerja di perusahaan aku, anaknya juga kerja di perusahaan aku. Ada yang sama neneknya juga tapi orang Filipina. Jadi nenek, ibu, anak. Enak ya. Gak susah ya, maksudnya langsung udah akses Tetap sih, tapi kan kayaknya biasanya kalau ada referensinya kan, oh mama saya juga kerja di sini kayak plus aja. Iya sih. Tetap aja di Indonesia juga saya susah. Cik, ini kan biasanya kalau di Indonesia itu beberapa yang aku tahu ya, aku dalami itu ada senioritas, bahkan mengerikan lah senioritasnya. Nah, kalau kamu di luar negeri itu di Arab sana ada nggak sih senioritas yang pianjingan gitu? Nah, pianjingan gitu. Sebenarnya nih ya, nih sejujur, kalau di company aku kan beda-beda ya di company kan, ada yang ngerapin, ada yang enggak, tapi khususnya kalau di aku itu tidak. Yang penting menghargai lah ya. Pokoknya kalau di sana itu kayak gini loh, kayak senioritas itu hanya untuk kayak hal-hal tertentu aja dan itu kayak nggak terlalu gimana-gimana banget sama daily life gitu. Daily life. Oke. Terus? Tapi kebanyakan karena budaya kita dan banyak orang kita juga kan di sana, gitu. Banyak. Jadi banyak. Jadi tuh kayak si budaya senioritasnya itu diseret ke sana. Jadi setiap ketemu orang kita lagi tuh kadang-kadang langsung. Berarti orang Indonesianya yang so senioritas. Mimi dulu dong, Mimi dari SKK. Kopinya juga boleh sayang, box coffee loh, enak banget loh itu. Wah, gue jadi galau. Iya, udah box coffee aja. Ambil sendiri kurang aja loh ya. Maaf loh, tamunya loh ya. Seger-seger gimana? Gak apa-apa, sampai penuh aja. Oh ini Ruminten, rasanya luru Ruminten banget. Apa rasanya kan? Kayak lu minum sparkling coffee. Soalnya di penjara kayak ada apanya ya, ramnya ya. Ada ramnya nggak sih? Nih. Cika dulu kuliah di mana sih kalau boleh tahu? Aku dulu kuliahnya di NH. Jurusan apa nih kalau boleh tahu? Seharusnya aku jadi chef. Harusnya. Pantesan biarnya kalau di story masak yang jam 3 subuh bisa masak yang dia pengen mau loh beneran. Bisa nyambung ke pramugari ya. Ya memang rezeki Tuhan gak ada yang tahu ya Mak ya. Kalau dari Arab itu kemana rutenya kalau boleh tahu rute terbangnya? Kalau misalnya di company aku macam-macam sebenarnya, ada macam-macam lah. Kamu sampai kemana? Sampai ke seluruh dunia udah ya? Tapi aku nggak, karena gimana ya, karena nah ini loh bedanya, kalau karena aku junior jadi aku dapat rutenya tuh yang kurang menarik hati pemuja lah. Kayaknya kalau misalnya pemuja mikirnya wah kita tiap hari bakalan terbangnya ke London, dari London besoknya ke Paris, besoknya langsung ke sini, enggak. Kalau aku masih kayak ya sebulan dalam berapa kali, tapi tidak sebanyak itu ya. Tapi tetap aja gajinya tato ya ada beda kan, sampai Indonesia tetap gede dong. Lumayan 40 juta ada ya. Enggak. Merendah untuk ini. Enggak, suka rendah-rendah. Benar enggak. Tapi kamu glamor loh di story-nya loh. Glamor? Ya Allah, ini kuku bikin sendiri. Sekarang kan corona. Sebelum corona dia itu 2 minggu di Amerika buang-buang duit. Tiba-tiba corona datang bangkrut. Ya. Dan nyambung ya dari enak ini. Coba dong, Cik, ceritain suka duka kamu dong, sukanya dulu deh kalau menjadi pramugari luar nih. Ya setahu aku ya, kamu menghadapi orang Arab itu kan nggak mudah gitu kan ya.
tinggal di luar ya, berarti kan gajinya Mengikuti sana. itu ya kalau misalnya karena otak aku adalah uang itu, jadi yang pertama enaknya itu. Terus yang kedua karena aku hobinya jalan-jalan, karena udah di sana jadi mau kemana-mana dekat, makanya aku bisa ke takut kalau lagi libur tuh tinggal hari ini mau kemana ya, di banyak kayak bebas. Enggak, kita tuh nggak akan dapat pelajaran yang sama Jam di sini. terbang, lapangan itu berbeda ya. Iya, kayak gimana ya, kayak mau nggak mau hidup di situ sendiri, di mana makanan Indonesia susah, mau ngapa-ngapain susah, mau ketemu keluarga susah, Gibah susah. Gibah In English ya. Mak, you know nggak, makan susah ya, gitu ya. Gibahnya harus nyari orang Indonesia Iya. lagi, dan kadang-kadang nggak, beberapa orang juga kan nggak suka gibah, jadi mati gibah ini, Oh ya gitu lah ya, tutup ya Indonesia gibah-gibah manja ya mak ya, nggak jauh-jauh ya para pemuda ya. Ada yang aku tahu dukanya itu kan pasti banyak banget orang ngelihatnya itu pramugari itu, lu ngelihatnya gue lagi jalan-jalan, lu ngelihatnya gue lagi pakai seragam kesana kesini, gincu mahal, bedak mahal. Di balik semua itu tuh dukanya itu banyak banget. Apalagi kamu di luar ya, mau manja nggak bisa, mau telepon temen nongkrong nggak bisa, mau nggak mau kamu harus beradaptasi mengikuti yang di sana dong, ya gitu. Coba ceritakan dukanya dong. sebenarnya sih kayak nggak cuman sekali dua kali gua lari ke lavatory, ke toilet. Demi Allah, nggak bunuh Gua diri lari tapi kan? nggak bisa. Oh nggak bisa. Gua lari ke toilet terus nangis. Nah itu Ini lagi terbang nih, lagi on. iya. Jadi kayak misalnya di tengah-tengah lagi ngapain gitu, terus udah nggak kuat nih, udah gitu, gengsi dong. Iya ya kan? dong. Kutuk. Nangis dulu, baru udahnya balik lagi. Tapi makeup tetap on loh ya. Kaca terus senyum lagi loh ya, memperlihatkan kita senyum kembali kan. Orang nggak mau tahu kita lagi kenapa, apalagi pramugari mah harus standby senyum ya gitunya, balik sampai kering bibir tehnya. Nah itu biasanya kenapa tuh masalah-masalah kayak gitu tuh? Belagu seniornya. Saat gue tidak mau berbohong, jadi salah satunya karena itu juga. Tapi ada masalah yang kayak, tau gak sih, kan kita kan berhubungannya sama orang lagi ya, dan orang tuh macem-macem kan. Passenger. Jadi passenger ini Lagu. mereka tuh ya kadang-kadang melihat memang kita pekerja fisik, kasarnya buruh lah ya kan. Pembantu di udara, kalau orang ngomong kasarnya pembantu di udara. Terus Jadi kadang-kadang tuh ngelihat kita kayak rendah banget. Itu Sebelah sering mata. kayak gitu. Sering ya? Sering. dukanya banyak, gua rasa udah keluarin aja, budal aja. Itu terus lebih banyaknya mayoritas itu karena orang lain. Orang lain ya? bukan karena Sesama pramugari bukan? Kadang-kadang sama pramugari, kalau misalnya ini behind scene-nya ya, kalau misalnya di balik layar itu ada juga yang sampai berantem kayak misalnya aku sama Mbak Win gitu ya, aku nggak suka cara kerja Mbak Win, terus aku main bentak-bentak atau apa, terus bawa nationality atau suku. Itu haram sebenarnya, tapi ada aja yang kayak gitu. Walaupun senior juniornya bisa berani tuh. Kalau di company aku berani, karena multinasional ya, jadi nggak ada istilahnya kayak harus gimana banget sama senior kan. Menghormati enggak lah, Kayak ya menghargai aja, tapi nggak yang sampai gimana banget. Ini ada lagi nih. Kadang-kadang jadi gini, aduh gue merinding. Setiap gue mau cerita gue merinding. Jadi yang penting Anda masih hidup, itu aja intinya. Sekarang saya sudah senang bertemu dengan Anda. Terus gue nggak mau bohong juga, karena kalau misalnya kita udah terbang ya namanya Allahu alam lah, kayak nggak tahu lah apa yang kejadian di sana ya, amin. Pokoknya gitu kan. bismillahnya. Pokoknya kerjain kerjaan yang benar, karena kerjaan kita yang pertama kan daripada ngasih makanan dan bantuin angkut tas segede lemari itu, Iya. segede rumah ya kan, yang harus masuk harus gitu. masuk. Pertama itu kan harus ngecek safety ya kan, supaya kita amit-amit nggak kenapa-napa gitu. Iya, ya. benar. Insya Allah nggak kenapa-napa gitu, dicek-cek apanya segala macam. Nah itu kerjaan yang benar. Terus harus cari orang yang mencurigakan, nggak harus, bukan mencari sih, tapi kayak harus ngeliatin kayak ada orang yang kayak kameramen ini ya kan, mencurigakan banget maksudnya. Jadi kalau itu dicek, ya harus dicek gitu ya, apalagi di daerah Arab ya. Ya, jadi kayak sebenarnya kayak di Indonesia juga takutnya ada ya terorisme lah. Kayak gitu. Biar matinya. Di mana-mana sebenarnya, cuma ya pokoknya begitulah ya. Iya. Bisa gitu mungkin kayak adalah Susah mau ngomong bahaya, takut kita salah kalau yang ini terus. Ya terus.
Terus kayak lebihnya kayak gitu kan, kalau misalnya sampai kita kenapa-napa nih ya, di atas ada orang yang bawa pisau aja, jangan kan apa-apa pisau, terus ada yang ketusuk lah, mau di atas mau habis darah ya, apalagi perjalanan nggak cuma setengah jam sejam. Untuk turun itu kan harus banyak prosedurnya gitu, nggak bisa langsung kayak gitu. Oh, itu kan banyak prosedur, aku baru tahu loh. Ibaratnya jika terbang itu kita nggak tahu ini terbang yang terakhir atau enggak, makanya selalu deg-degan pramugari gitu ya. Ini bisa Terus jadi kalau misalnya kalau misalnya ya doa sih nakalnya ya. Kalau turbulence kan kita duduk nih kan, harus kayak gini. Tapi karena kita nggak punya waktu makan sama sekali karena harus ngurusin orang, jadi pas turbulence itu lari nih ke dapurnya, ke dapurnya langsung semuanya masuk mulut, yang penting masuk mulut dulu. oh ya Allah, Tapi nggak ada waktunya. apalagi penerbangannya luar negeri beda ya, Wak. Tiba-tiba cung rudal nih. Oh ya, cerita dong. Di Arab itu kan banyak ya perang saudara, gue nggak tahu lah pokoknya ceritanya ya, kadang segala macem gitu ya. Dengar-dengar katanya kakak Cika pernah melihat rudal. Hayo, nungguin ya, bersambung kali, cihuy, asyik.